Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, ini adalah video perdana saya di tahun baru ini, di tahun 2022. Semoga teman-teman yang di rumah sehat selalu dan rezekinya tahun ini semakin dilimpahkan. Amin. Oke, langsung aja ke pembahasan yang untuk membuka tahun 2022 ini adalah handphone apa aja sih yang bakal Xiaomi luncurkan. Nah, ternyata kemarin waktu saya pergi menghabiskan waktu akhir tahun, di akhir tahun 2021, tepatnya tanggal 31 Desember, itu ada 3 TKDN handphone terbaru dari Xiaomi. Yang artinya apa? Paling lambat 2 bulan, itu akan nongol dijual oleh Xiaomi. Gak satu-satu ya keluarnya, langsung 3 jebret tanggal 31. Nah, setelah aku telusuri, kode TKDN-nya itu mengarah kepada beberapa produk. Pertama, produk dari Xiaomi 12 series. Dan Xiaomi 12 series ini adalah lanjutan dari Mi 11 yang ada di tahun lalu, dimana yang masuk ke Indonesia tuh cuma Mi 11 dan Mi 11 Ultra di waktu yang terpisah. Nah, di TKDN kemarin, kedua handphone Xiaomi dengan Xiaomi 12 seri, yaitu Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro, mereka TKDN di saat yang bersamaan. Jadi seharusnya kalau kita hitung-hitungan, berarti paling lama 2 bulan lagi kalian udah bisa lihat Xiaomi akan meluncurkan handphone flagship terbarunya, Xiaomi 12 series, yang ada 2 biji, yaitu Xiaomi 12 yang reguler dan Xiaomi 12 Pro. Nah, bedanya apa sih Bang, Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro? Nah, itu kita bahas nanti dulu. Karena TKDN yang ketiga adalah sebuah kode produk, di mana ketika saya telusuri, ini mengarah kepada Poco M4. Poco M4. Nggak ada Pro-nya, Poco M4. Ini nggak tahu nih spesifikasinya apa ya, soalnya ketika saya lihat-lihat misalkan kayak di Xiaomi Singapura, itu udah ada Poco M4 Pro Dimensity 810. Apakah masuk ke Indonesia namanya Poco M4 aja? Terus tiba-tiba yang Redmi Note 11 versi China akan diubah menjadi Poco M4 Pro? Apa seperti itu? Nggak tahu. Tapi yang jelas kode produk yang ketiga adalah Poco M4. Nah, jika TKDN di akhir tahun 2021, berarti dijualnya mungkin kalian udah bisa lihat iklan-iklannya tuh ada di Februari akhir. Ya, semoga bisa lebih cepat ya. Tapi kalau kembali ke 18 November, sebetulnya juga ada sebuah TKDN yang aku sendiri nggak tahu ini kode produk apa ya. Dan sepengetahuanku belum jadi barang. Entah ini kode produk apa, aku juga belum paham. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komentar di bawah ya, ngasih tahu aku biar teman-teman yang lain juga kecipratan. Ini apa sih? Soalnya kalau tanggal 18 November kemarin 2021 TKDN, seharusnya handphonenya akan nongol di bulan Januari ini. Nah, tapi sampai sekarang nggak ada woro-woro terbaru dari Xiaomi mau jual handphone apa. Dan ketika aku browsing, kode TKDN ini malah mengarah ke Redmi 10 yang versi baru. Nah, itu aku juga belum tahu, jadi kita nanti aja. Buat teman-teman yang udah tahu informasi yang lebih lanjut, bisa langsung komentar di bawah. Nah, kembali ke Xiaomi 12 series. Ada 2 seri, yaitu Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro yang akan masuk ke Indonesia. Wow, tumben sekali ya 12 Pro-nya masuk. Karena yang tahun lalu Mi 11 Pro itu nggak masuk. Nah, gampangnya sebetulnya kedua seri ini tuh mirip, hampir sama. Cuma Xiaomi 12 bentuknya lebih kecil, yaitu 6,3 inch kalau nggak salah. Nah, kalau yang Xiaomi 12 Pro, dia tuh reguler kayak handphone Xiaomi kebanyakan, 6,7 inch. Nah, perbedaannya lagi adalah kamera setup-nya. Hampir mirip sih kameranya sih, cuma berbeda di lensa wide dan telenya. Nah, kalau lensa tele dan wide di seri Pro ini udah 50 megapiksel. Nah, jadi kameranya tuh 3 biji 50 megapiksel semua. Nah, kalau si Xiaomi 12 ini setup kamera belakangnya 50 megapiksel kamera utama, 13 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel macro lens. Nah, tapi yang banyak disoroti kali ini adalah Xiaomi 12 Pro dengan
kamera setup yang megapikselnya gede-gede 50 megapiksel, seolah-olah ini udah kayak wih penggantinya Mi 11 Ultra. Dan tentunya harganya juga nggak bakal sesakit Mi 11 Ultra ya. Kedua produk dari Xiaomi 12 series ini tuh memakai chipset terbaru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 8 generasi ke-1. Nah, karena kita adalah negara yang biasanya telat ya keluar barangnya, kalian udah bisa cek review-review dari reviewer luar negeri yang udah megang dan menguji barangnya. Dan untuk Snapdragon 8 generasi 1, memang Antutunya menakjubkan. 1 juta, akhirnya Antutu dari sebuah smartphone menyentuh angka 1 juta. Nah, cuma pengujian di beberapa channel yang aku lihat, memang masalah overheatingnya sih masih ada sih di Snapdragon 8 generasi 1 ini. Nah, cuma beberapa video yang aku lihat tentang review dari Xiaomi 12 ini dan Xiaomi 12 Pro, katanya memang ada limit thermal lagi. Dan jadi secara performa memang nggak dibiarin ngamuk ya. Tapi dipakai secara kenyamanan ini nyaman di tangan, nggak panas. Dan tentunya walaupun performanya nggak maksimal tapi terhitung masih tinggi dan bagus sih. Cuma kalau saya lihat pribadi ya, waktu saya lihat reviewnya ujian performa Genshin Impact gitu kan, sebetulnya ya kayaknya Snapdragon 870 masih cukup-cukup aja deh. Menurutku seperti itu. Nah, untuk main kameranya dia tuh pakai IMX707 50 megapiksel. Nah, untuk tele dan wide-nya itu 50 megapiksel juga tapi dia pakai JN1. Dan setelah saya lihat review dari kameranya ya, sebetulnya banyak yang mencoba mengcompare dengan Mi 11 Ultra karena sama-sama 50 megapiksel yang superior banget. Cuma waktu aku lihat hasilnya ya tetaplah si Ultra memang lebih baik ya. Jadi buat kalian yang mungkin berekspektasi Mi 12 Pro ini bisa menggantikan kualitas kamera dari Mi 11 Ultra, kayaknya sih enggak. Tapi enggak jelek, tapi memang masih bagus Mi 11 Ultra. Terus teknologi-teknologi terbaru yang bisa diusung di Xiaomi 12 Pro ini adalah layarnya. Nah, layarnya tuh bisa dari 1 hingga 120 Hz. Jadi ketika nggak dipakai ngapa-ngapain bisa turun di 10 Hz aja. Jadi akan lebih irit daya ya. Dan ini adalah teknologi LTPO yang dimiliki oleh Samsung. Terus kalau kalian melihat dari Xiaomi 12 series itu kan udah pakai MIUI 13, dan di MIUI 13 itu selain ada di mode performance di baterai ya, yang kayak kita di MIUI 12,5, di sini ada satu mode lagi di opsi pengembang tersembunyi, dan aku nggak yakin banyak orang yang bakal sadar sih kalau nggak nonton review-review dari luar negeri, yaitu ada yang namanya speed mode. Jadi tinggal masuk ke opsi pengembang, cari bagian monitoring, di sana ada speed mode, dan ketika dibuat main ini akan memberikan pengalaman kayak performanya lebih di-push lagi seperti itu. Tapi beberapa channel ada yang bilang kalau efeknya ya panas. Dan untuk Xiaomi sendiri itu kan melimit thermalnya ya. Untuk FPS yang dihasilkan dan performa mungkin nggak bisa ngalahin yang lain-lain ya, yang sebelah-sebelah ya. Tapi kalau dari keademan dan irit dayanya, ini bisa dibilang bagus Xiaomi 12. Terus ada fitur-fitur yang kayak bisa moto cepet, banyak banget itu. Yaitu gimana ya, penting nggak penting, tapi buat beberapa orang kayaknya nggak bakal kepake juga gitu. Buat saya aja kayaknya mungkin nggak terlalu kepake ya. Terus untuk Xiaomi 12 ini juga udah mendapatkan 4 speaker. Jadi speakernya memang atas bawah aja sih, cuma dalamnya ada 2. Jadi ada 2 speaker di masing-masing sisinya yang katanya bisa dipisah antara bass dan treble-nya. Ini menarik sih. Terus dia juga udah memakai baterai dengan one cell. Kalau biasanya kan pengecasan 120 watt atau 67 watt, sekarang itu pakainya 2 sel baterai yang diisi bersamaan. Yang dari Type C dari atas dan bawah. Nah, kalau kali ini pakainya single cell. Dan di pengecasan kali ini di baterainya sendiri tuh ada chip khusus yang namanya P1 chip yang katanya ya untuk memaksimalkan pengecasan dari baterai one single ini. Walaupun cuma 4.500 tapi akan dinilai lebih baik ya. Dan kalau kalian lihat channel-channel yang lain ketika komparasi fast charging 120 watt dari Xiaomi 12 Pro melawan 120 watt dari handphone Xiaomi yang lain, yang dual cell masih lebih cepat.
daripada yang single cell. Terus juga kalau kalian lihat MIUI 13 kayaknya bakal banyak widget-widget yang baru yang lebih dioptimalkan di MIUI. Nggak kayak dulu yang kayaknya terbengkalai banget, dan biasanya kalau handphone yang pakai widget itu biasanya sih iPhone ya. Kalau Android kayaknya jarang seperti itu. Jadi sekian aja informasi tentang Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro yang mungkin bisa kita dengar iklannya tuh dimulai dari bulan Februari tengah atau akhir, dimana penjualannya mungkin dimulai di bulan Maret awal. Jadi buat kalian yang udah pengen ngerasain Snapdragon terbaru, bisa aja nabung dari sekarang. Dan untuk pembeliannya kita tunggu aja informasi selanjutnya dari pihak Xiaomi-nya sendiri. Jadi sekian aja informasinya, ada 3 buah handphone terbaru dari Xiaomi. Dan kalau ada muncul TKDN dan HP baru lagi dari Xiaomi, akan saya kasih informasinya di channel ini. Jadi buat teman-teman tetap aja stay di channel ini ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Goodbye. Ya.